Sebagai pengembang aplikasi web, kita harus memahami bahwa aplikasi web itu ada dua jenisnya, yaitu aplikasi web statis dan aplikasi web dinamis. Pemahaman statis di sini adalah yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, itu bentuknya adalah statis. Website dinamis itu artinya dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dia bisa berubah-ubah datanya, artinya tidak statis. Salah satu bahasa pemrograman untuk membangun web dinamis adalah yang paling populer dan yang paling mudah digunakan adalah bahasa pemrograman PHP. Pada video ini, kita akan coba mempelajari tentang apa itu bahasa pemrograman PHP dan bagaimana cara memulai pemrograman PHP untuk membangun website yang dinamis. Tentunya sebagai seorang developer dalam pengembangan website, setelah kita di awal kita belajar tentang bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript, next di step berikutnya kita harus mendalami juga tentang bagaimana yang membangun web dinamis khususnya dengan menggunakan bahasa PHP. Kenapa saya memilih PHP? Seperti yang tadi saya sampaikan, karena PHP ini adalah mudah untuk dipelajari, khususnya bagi seorang pemula yang baru terjun ke dalam dunia web developer. Silahkan disimak video ini, tetapi sebelum lanjut kepada mengenal tentang PHP, terlebih dahulu silahkan disimak video-video saya yang sebelumnya yang berhubungan dengan bagaimana mempelajari tentang bahasa pemrograman HTML, CSS, dan juga tentang JavaScript. Sehingga urutannya dari awal sampai dengan kita belum masuk ke dalam PHP, ini akan semakin maksimal dalam kita belajar tentang pengembangan aplikasi website. Tentunya video yang akan saya buatkan ini diawali dari video dasar tentang pengenalan PHP sampai menulis sintak PHP sampai dengan kita memahami hal-hal dasar yang ada di dalam pemrograman PHP. Termasuk materi yang pertama adalah tentang bagaimana cara menuliskan sintak PHP, cara menjalankan sintak PHP, kemudian sampai kepada mengenal variabel, tipe data, percabangan if, perulangan for, sampai kepada mengenal apa itu data array di dalam PHP. Silahkan disimak video yang pertama yang berhubungan dengan pemahaman dasar tentang sintak dasar daripada bahasa pemrograman PHP. Video ini kita akan melanjutkan satu materi penting dalam kita belajar tentang bagaimana membangun aplikasi website, yaitu pemrograman PHP. Apa itu PHP dan bagaimana kita menuliskan sintak di dalam menggunakan bahasa pemrograman PHP? Tentunya di sini kita akan pelajarinya secara dasar, dari dasar step by step-nya sampai kita bisa membangun sebuah project dengan menggunakan bahasa kombinasi antara HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan juga tentunya dengan database MySQL. Bagi pemula yang ingin terjun ke dalam dunia web developer, video ini menjadi salah satu pondasi dasar ketika kita ingin belajar bagaimana membangun sebuah aplikasi website. Tetapi sebelumnya, sebelum menuju kepada belajar tentang pemrograman PHP, silahkan dulu simak dulu video-video saya sebelumnya yang berkaitan dengan pondasi awal dalam membangun sebuah halaman website, yaitu dengan menggunakan HTML dan CSS. Di dalam playlist video pemrograman website dasar, di situ sudah saya buatkan beberapa video yang berkaitan dengan bagaimana mengenal daripada struktur dasar daripada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Juga termasuk di situ sudah ada prakteknya, sudah ada contoh-contoh latihannya, dan lain sebagainya untuk pemahaman tentang bagaimana mengawali membuat aplikasi website atau halaman web dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Sebagaimana kita tahu bahwa anatomi dalam sebuah aplikasi website, tentunya kita harus mempelajari di awal adalah HTML-nya dulu, baru melanjut kepada CSS, kemudian JavaScript yang ada di sisi klien. Kemudian barulah kita menuju ke dalam belajar PHP dasar. Nah, sekarang untuk memandu daripada materi yang akan kita bahas dalam video ini, saya sudah merangkum atau menuliskan dalam sebuah buku yang berkaitan dengan
materi studi kasus dan juga fondasi dasar dalam membangun aplikasi website. Tentunya di dalam materi ini, di dalam buku yang sudah saya buatkan ini, sudah ada penjelasan bagaimana kita membangun atau memulai membangun sebuah aplikasi website dari dasar sampai jadi sebuah project. Tentunya di sini sudah saya kupas semuanya di dalam buku yang berjudul Pondasi Dasar Membangun Aplikasi Website. Karena video ini fokusnya adalah ke dalam pemrograman PHP, jadi kita akan coba belajar nanti bagaimana kita memulai daripada sintak-sintak dasar daripada PHP itu sendiri sampai kita akan latihan tentang proyek-proyek sederhana dengan menggunakan PHP. Untuk memudahkan mengikuti video ini, saya akan membagi layar daripada komputer saya itu ke dalam dua layar. Di sini adalah sebagai bukunya, di sebelahnya sebagai buku. Kemudian di sampingnya adalah saya akan nanti membuka Visual Studio Code dan pantokannya adalah dari buku yang telah saya buatkan di sini. Baik, itu saja mungkin sebagai pengantar dari materi ataupun tutorial mengenal PHP. Sekarang kita akan mulai pertama yaitu mengenal apa itu bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan suatu bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk seorang pengembang web. Jadi di sini PHP disebut adalah sebagai bahasa di sisi server atau server side. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa PHP ini dijalankan dari dan dieksekusi dari sisi server, berbeda dengan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript yang dieksekusi dari sisi klien. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita kalau berbicara sejarah, sebenarnya PHP ini sudah lama dikembangkan oleh pendirinya yaitu Rasmus Lerdorf tahun 1995. Sudah lama sekali. Nah, di sini kalau mau mempelajari tentang misalnya PHP ini, silahkan menuju ke websitenya yaitu php.net. Sekarang kita tidak bahas lebih lanjut tentang sejarah daripada PHP itu sendiri. Kita akan coba ibaratkan istilahnya kalau bicara fungsi dan kegunaan PHP, di sini adalah kalau diibaratkan pada sebuah pondasi bangunan, rumah atau untuk gambaran fungsi atau kegunaan PHP, kita bisa menyebut HTML sebagai tiang pondasinya. Jadi dalam kita membangun sebuah website itu sama seperti kita membangun sebuah rumah. Pondasi, atap, dan lantai dan dinding itu kita bisa menyebutnya dengan membangun menggunakan HTML. Jadi kalau dalam rumah itu disebut pondasi, kalau di dalam web itu disebut dengan HTML. Kemudian kalau untuk mencat, memberikan warna kepada rumah, tentu itu digunakan dengan menggunakan CSS supaya lebih enak dipandang. Nah, pada kasus bangunan rumah ini, PHP digunakan sebagai apa? PHP digunakan dalam website itu untuk membuat siapa saja, kalau dalam analogi rumah tadi, siapa saja yang dapat masuk ke dalam rumah. Nah, yang melihat rumah dan siapa yang dapat menyimpan, memasukkan, dan membuat barang-barang di dalam rumah tersebut. Jadi artinya bahasa pemrograman PHP di dalam aplikasi website berguna untuk membuat aksi pada rumah atau website. Itu ya. Jadi ibaratnya ini analogi di mana letak antara posisi HTML, CSS, dan juga PHP di dalam sebuah aplikasi website. Sekarang kita akan mulai bagaimana menulis sintak dasar daripada PHP. Di sini bisa diperhatikan sintak dasar daripada kita menggunakan bahasa PHP adalah diawali dengan menggunakan taks PHP. Diawali dengan taks PHP dan ditutup dengan taks yang seperti ini. Di sini adalah salah satu hal dasar dalam kita belajar PHP, yaitu menampilkan output atau tulisan hello world. Tetapi saya mengganti tulisan hello world-nya menjadi belajar PHP dengan Ridwan. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa di dalam penulisan sintak di situ kita mengawali dengan taks ini PHP, kemudian diakhiri ke setiap satu barisnya tetap diakhiri dengan titik koma atau disebut dengan semikolon.
Baik, sekarang kita akan jadikan sekarang bagaimana cara menuliskan dan menjalankan PHP pada localhost. Nah, sekarang di sini kita akan bahas bagaimana yang namanya cara menjalankan sintak PHP tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas di sini bagaimana ibaratnya kalau kita belajar HTML, ketika kita menjalankan sintak HTML dan CSS, itu tinggal kita ketik, kemudian kita tinggal lihat hasilnya. Berbeda dengan PHP. Karena PHP dia adalah dieksekusi di sisi server, berarti untuk menjalankan script PHP ini, kita memerlukan yang namanya web server. Nah, di sini web server yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang mudah bagi pemula namanya XAMPP. Sebenarnya bukan hanya XAMPP yang memang kita bisa gunakan untuk web server. Ada Laragon dan ada web server yang lainnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat menginstal aplikasi yang namanya adalah XAMPP. Silahkan untuk pertama di-download dulu XAMPP di website resminya. Kita buka websitenya, ketikkan di Google adalah XAMPP download. Nah, di sini kita akan langsung buka website resmi daripada XAMPP. Di sini apachefriend.org. Di sini sudah disediakan versi daripada XAMPP yang akan kita gunakan. Di sini bisa dilihat ada versi 8.0, 8.1, dan 8.2. Nah, di sini juga yang untuk XAMPP for browser juga sudah tersedia. Di sini yang kita fokus adalah XAMPP untuk versi 8.2 dan juga untuk OS Windows. Bagi yang menggunakan Linux ataupun untuk apa namanya Mac atau Apple, silahkan disesuaikan dengan versi yang ingin digunakan. Nah, apabila sudah dapat versinya, di sini kita akan menggunakan kenapa ada versi 8.0, 8.1, 8.2. Ini adalah versi PHP yang digunakan. Kalau kita menggunakan XAMPP 8.2, itu PHP yang digunakan adalah versi 8.2. Jadi seperti itu. Silahkan diklik download seperti biasa, klik download, kemudian nanti akan download secara otomatis dan dia akan berada di dalam perangkat kita untuk kita lakukan instalasinya. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara instalasi XAMPP. Tentunya instalasinya adalah seperti biasa. Tinggal next, next, next sampai finish. Nah, selesai melakukan instalasi. Setelah selesai melakukan instalasi, silahkan kita akan membuka aplikasi XAMPP-nya dengan tampilannya adalah seperti ini. Ini namanya adalah XAMPP Control Panel atau Control Panel dari XAMPP. Nah, di sini adalah yang kita gunakan adalah versi 8.2. Jadi seperti itu. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ketika melakukan instalasi dari XAMPP, XAMPP akan terinstal di partisi C. Di sini, di C. Ada di drive C, kemudian ada folder namanya XAMPP. Disinilah XAMPP akan tersimpan ketika kita melakukan instalasi. Kalau kita buka XAMPP ini, tentunya di sini sudah ada beberapa directory atau folder untuk menyimpan project-project yang akan kita bangun nantinya. Kita balik lagi ke yang control panelnya. Di sini, ketika kita melakukan run project daripada PHP, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan atau mengaktifkan web server, yaitu web server Apache. Di mana letaknya? Di sini. Di sini. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa aplikasi yang lainnya yang ada di dalam XAMPP. Jadi XAMPP ini dikatakan adalah dia bundel aplikasi. Jadi bukan hanya web server. Ada Apache, MySQL,
Apache adalah web server, MySQL untuk database, FileZilla adalah untuk upload atau aplikasi FTP. Kemudian Mercury dan Tomcat ini tidak kita gunakan. Kita hanya menggunakan Apache dan MySQL saja nantinya. Nah, untuk menjalankannya, kita cukup tinggal klik Start di Apache sampai dia muncul berwarna hijau. Artinya, ketika sudah berwarna hijau, berarti web servernya sudah diaktifkan. Ketika sudah diaktifkan, berarti bisa kita menjalankan script PHP. Baik, kita balik ke modul. Nah, sekarang ini ada patokannya, panduannya bagaimana menjalankan XAMPP. Sekarang kita akan belajar bagaimana menulis sintak dasar untuk menggunakan bahasa PHP. Pertama, kita akan membuka aplikasi Visual Studio Code. Ini aplikasinya, Visual Studio Code. Nah, sekarang di awal kita membuka aplikasi Visual Studio Code ini, kita menyimpan proyeknya adalah pastikan proyeknya itu disimpan di dalam folder htdocs yang ada di dalam XAMPP. Berbeda dengan HTML dan CSS ataupun JavaScript. Kalau HTML, CSS, dan JavaScript, kita bisa menyimpannya, terserah kita mau menyimpannya di mana. Apakah di drive D, di drive C, atau di tempat partisi yang lainnya. Tetapi kalau PHP, kita harus menyimpan proyeknya di dalam folder htdocs di dalam XAMPP. Begini caranya. Kita buka open folder, kemudian kita arahkan ke dalam drive C, buka yang XAMPP, kemudian buka folder htdocs. Coba diperhatikan, ini foldernya htdocs. Kemudian disinilah kita akan meletakkan folder atau project PHP kita. Jadi sekali lagi, untuk menyimpan project PHP harus disimpan di dalam htdocs yang ada di dalam XAMPP. Disinilah kita nanti akan menyimpan semua project kita. Bagaimana caranya? Kita klik misalkan new folder, kita buat folder baru, misalkan kita ketikkan belajar PHP. Kita buat folder baru. Kita enter, kemudian kita klik select folder. Yang saya contohkan ini adalah ketika kita membuat dalam folder. Apabila langsung dibuat filenya, tidak buat folder, juga tidak ada masalah. Kita klik select folder, maka di sini kita sudah diarahkan, ini yes saja, kita akan sudah diarahkan ke dalam project folder belajar PHP. Sekarang yang kita lakukan apa? Kita balik ke dalam ini, materi kita. Di sini dijelaskan bahwa untuk membuat sintak PHP, file yang kita buatkan itu harus disimpan dalam tipe .php. Caranya seperti ini. Di dalam folder belajar PHP, kita klik New File. Kita beri nama index.php. Maka dia langsung akan membuatkan saya besarkan, sebuah file dengan nama index.php dengan ada simbol PHP di sampingnya. Sudah seperti ini, sekarang kita langsung memulai taks PHP-nya. Kita tuliskan dengan perintah buka taks PHP. PHP, kita enter, tutup PHP-nya. Seperti ini. Cukup mudah seperti ini saja. Kita Ctrl S. Nah, ini berarti kita sudah membuat sebuah kode atau memulai daripada sintak PHP itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menuliskan. Misalkan seperti dalam buku tadi, kita ingin mencetak output. Cetak output. Output artinya adalah yang akan tampil di halaman website kita nantinya. Artinya kalau kita tidak mencetak dengan menggunakan output yang disediakan, hasilnya tidak akan tampil di halaman web kita. Perintahnya apa? Echo. Di sini coba diperhatikan, ada dua tanda kutip atau tanda petik yang kita berikan.
tanda kutip 2, kemudian tetap akhirnya diakhiri dengan titik koma. Kita tinggal mengklik di sini, misalkan adalah hello dunia, apa kabar? Seperti ini. Nah, artinya kita coba ketikkan Ctrl S, ini adalah sintak dasar kita belajar PHP. Dengan kita mengetik seperti ini saja, kita sudah bisa mencetak sebuah halaman website yang menampilkan kalimat "Hello dunia, apa kabar?". Bagaimana caranya untuk menjalankan skrip PHP di sini? Berbeda ketika kita menjalankan skrip HTML ataupun CSS. Kalau HTML, kita tinggal klik ada di sini ada namanya preview. Tetapi berbeda ketika kita menjalankan skrip PHP, kita harus menjalankannya dengan seperti awal yang saya sampaikan tadi, aktifkan dulu web server Apache-nya. Ada dua cara kalau dijalankan dengan menggunakan Visual Studio Code. Bisa diklik dari sini langsung, run PHP script, ataupun yang kedua dengan menggunakan browser. Cara yang pertama, dengan menggunakan run PHP script. Kita tinggal klik di sini saja, maka ini allow saja, seperti kalau misalkan ada yang seperti ini, allow saja. Kemudian di sini coba diperhatikan di bawah, sudah muncul outputnya hello dunia, apa kabar? Berarti sampai di sini kita sudah berhasil menjalankan skrip PHP dasarnya. Sekarang cara yang kedua, menjalankan skrip PHP-nya dengan menggunakan browser. Kita buka browser. Kemudian di browser kita ketikkan dengan alamatnya adalah localhost, kemudian nama projectnya apa. Kalau kita lihat tadi, nama projectnya adalah belajar strip underscore PHP. Ini ya, belajar underscore PHP. Sesuai dengan nama folder yang kita buatkan di dalam htdoc. Ini kalau kita lihat, di dalam htdoc, nama folder yang kita buat tadi adalah belajar underscore PHP. Jadi kita tinggal ketikkan aja di sini, di dalam ini, belajar underscore PHP. Kita enter, maka coba kita lihat, saya besarkan, sudah ada sebuah tulisan dengan nama Hello Dunia, apa kabar? Sampai di sini berarti kita sudah berhasil menjalankan skrip dasar daripada bahasa pemrograman PHP. Cukup mudah sekali untuk kita pelajari. Sekarang kita balik ke skripnya. Di sini kalau kita lihat skripnya, seperti di awal saya sampaikan tadi, setiap mengakhiri daripada satu baris kode di dalam PHP, akhiri dengan titik koma. Kalau tidak diakhiri dengan titik koma, maka dia akan dianggap error. Ini kalau kita Ctrl S, nanti akan dianggap error. Baik, sekarang berikutnya. Sintak dasar PHP ini, kalau mau dibuatkan, ini kalau kita lihat, ini buka taks pembuka, ini taks penutup. Kita bisa membuat beberapa taks buka atau sintak PHP di dalam satu file. Misalkan seperti ini. PHP, kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita tuliskan apa yang ingin kita tuliskan di dalamnya. Misalkan adalah echo assalamualaikum. Nah, coba diperhatikan perbedaannya. Di atas saya memberikan tanda kutip 2, di bawah saya memberikan tanda kutip 1. Itu sama. Artinya tetap ditandai sebagai data tipe data string. Kita coba jalanin. Tetap hasilnya assalamualaikum. Sama juga kalau kita jalankan di dalam browser, hasilnya adalah assalamualaikum. Cuma perbedaannya kalau kita menjalankan di browser, dia tidak akan dibuat ke bawah, tetapi dibuatnya ke samping. Sekarang bagaimana kalau misalkan menurun teks ini ke bawah? Kita tinggal menggunakan sintak HTML. Di mana sintak HTML-nya? Misalkan penulisan sintak HTML di dalam PHP, kita menuliskannya harus diawali dengan echo atau di dalam echo. Contoh, BR, spasi. BR itu berarti sintak HTML. Jadi ketika kita menuliskannya di dalam echo dengan membuat dalam sintak HTML, dia tidak dikenali sebagai output
tetapi dikenali sebagai sintak HTML. Coba kita Ctrl S, kita jalankan di sini. Kalau di sini dianggap sebagai teks, kalau di dalam konsul. Tapi kalau di dalam browser, dia dianggap sebagai tanda spasi. Itu aja perbedaannya ketika kita run kode PHP di konsul dengan yang di browser secara langsung. Balik lagi ke materi. Di sini sudah saya jelasin tentang bagaimana belajar PHP tetap ada taks pembuka, taks penutup, dan diakhiri dengan semikolon. Nah, di sini sudah ada penjelasan juga bagaimana cara menjalankan atau mengeksekusi run script PHP kita. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang mengenal variabel di dalam PHP. Tetapi sebelumnya, sebelum kita menuju kepada variabel di dalam PHP, saya akan coba perjelaskan dulu tentang bagaimana ketika kita mengetik kode PHP di dalam bahasa HTML. Itu bisa. Di dalam JavaScript, artinya di dalam satu file PHP bisa ada script HTML, CSS, ataupun JavaScript. Perhatikan contoh berikut. Misalkan saya mengetik HTML seperti ini ya. Ini kalau kita belajar HTML. Title misalkan kita berikan belajar PHP. Nah, di sini kalau ketika kita mengetikkan kode PHP di dalam HTML, kita cukup memanggil sintaks pembuka PHP-nya. Misalnya seperti apa? Misalkan buka PHP. PHP. Kita enter ke bawah, maka di sini kita sudah mulai mengetikkan kode PHP-nya. Contoh, echo. Sintak dasar, halo dunia. Kita Ctrl S, ini hasilnya juga sama. Kalau kita run di sini, hasilnya juga sama, tapi dia akan menampilkan yang tulisan hello dunia. Tetapi kita tidak mengklik di sini, kita tidak buka lagi di sini kalau menggunakan script HTML. Kita close saja, kita bukanya dengan menggunakan browser, maka di sini hasilnya tetap sama, hello dunia. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini, ada script HTML, ini HTML, dan ini script PHP-nya. Apakah script PHP-nya harus diletakkan di dalam body? Tentu tidak. Bisa kita letakkan di dalam head. Misalkan di sini kita buka PHP. Boleh? Misalkan kita ketikkan di sini, kita pindahkan echo belajar PHP. Nah, ketika kita buat seperti ini, maka hasilnya juga kita buka pakai browser, reload, hasilnya juga tetap sama, menampilkan title belajar PHP. Jadi, posisi atau letak daripada script PHP di dalam HTML bisa diletakkan di mana saja, tidak mesti di dalam body. Bisa diletakkan di dalam head, di dalam title, ataupun di dalam tempat yang lainnya. Itu boleh. Yang paling penting adalah ketika membuka sintak PHP, ingin menuliskan script PHP, tetap diawali dengan taks PHP pembuka. Kemudian baru ditutup dengan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke topik materi berikutnya, yaitu mengenal variabel PHP. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa itu variabel. Seperti pada bahasa pemrograman lainnya, variabel adalah dikatakan sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan data sementara. Jadi kita ngambil kesimpulan bahwa variabel itu adalah tempat kita menyimpan sebuah data. Ibaratnya kalau kita belajar algoritma, variabel itu kita membuat sebuah kotak yang isinya masih kosong. Nanti baru kita isi apa yang akan kita isikan ke dalam kotak tersebut. Jadi itu mudahnya memahami tentang variabel. Di dalam PHP, penulisan variabel tetap dia punya ketentuan sendiri. Kalau misalkan di bahasa pemrograman yang lain, tentu dia berbeda ketentuan tergantung dari jenis bahasa pemrograman. Di sini kalau di dalam PHP, penulisan variabel diawali dengan tanda $. Dan dia, variabel PHP bersifat case sensitif terhadap huruf kecil dan huruf besar. Artinya,
penulisan variabel di dalam PHP terjadi perbedaan antara huruf kecil dengan huruf besar akan dikenali berbeda. Kemudian untuk mengisi suatu nilai ke dalam variabel tersebut tetap sama, tetap ditambahkan tanda sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita menulis sebuah variabel di dalam PHP. Ini ada contohnya dan ini ada contohnya. Ada contohnya yang seperti ini. Sekarang kita buka coding kita lagi. Sekarang kita tuliskan di sini penulisan variabel di PHP. Nah, sekarang caranya adalah seperti ini. Misalkan kita awali dengan tanda $. Misalkan kita tulis nama. Sama dengan ketika di dalam penentuan tipe data daripada variabel berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya, di PHP tipe data dari sebuah variabel itu akan ditentukan dilihat dari apa nilai dari variabel tersebut. Ketika kita menuliskan misalkan Ridwan, ini adalah kita ngawali dengan tanda petik 2, seperti ini, berarti variabel nama ini jenis tipe datanya adalah string. Karena kita mengawali dengan tanda kutip 2. Nah, sekarang berbeda kalau kita mengetik misalkan umur sama dengan misalkan kita ketikkan 40 seperti ini, berarti karena dia bersifat angka, nilai dari variabel umur adalah angka, berarti tipe data untuk umur ini adalah integer. Jadi seperti itu. Sama juga seperti misalkan kita tulis seperti ini, misalkan adalah ada nilai dan ada sebuah variabel yang bernama misalkan adalah contoh ya, usia. Ini contoh saja. Misalkan kita memberikan adalah 40,5. Jadi ketika kita menuliskan di sini ada 40,5, dia ada titik ada komanya, berarti tipe data untuk usia ini adalah float ataupun double karena dia bilangan pecahan. Jadi seperti itu kalau untuk menuliskan sintak PHP variabel di dalam PHP. Contoh berikutnya, tipe data misalkan tua. Kalau kita tulis true, benar, berarti ini namanya adalah tipe data boolean. Ini tipe data float. Ini tipe data integer. Dan ini tipe data string. Di sini kenapa true? Kenapa boolean? Karena boolean hanya ada dua, yaitu true dan false. Kalau kita tulis false, berarti dia false. Karena tipe data dari boolean itu hanya ada dua, yaitu true and false. Nah, itu cara penulisan variabel di dalam PHP. Sekarang berikutnya, bagaimana kita pemanggilan daripada kode variabel. Bagaimana kita memanggil variabel di dalam PHP? Sebenarnya mudah saja. Kita tinggal ketikkan, misalkan echo, misalkan nama saya siapa, seperti itu. Kemudian di luar tanda kutip 2 di sini, di luar daripada tanda kutip 2, kita cukup mengetikkan titik. Kemudian panggil nama variabelnya. Nama. Nama. Seperti itu. Dah. Berarti dengan tanda seperti itu, dengan kode seperti itu, kita sudah memanggil variabel nama. Memanggil variabel yang lainnya juga sama. Misalkan kita ketik echo umur saya, kita tinggal panggil variabel umur, titik 2. Nah, seperti ini, umur. Sama berikutnya, yang ketiga juga sama. Echo lagi, misalkan adalah usia, kita tidak panggil apakah saya tua atau tidak. Tinggal kita panggil variabel ini. Titik koma. Tetap akhiri dengan semikolon titik koma. Dengan tanda seperti ini, berarti kita sudah membuatkan kode berhasil
manggil variabel di dalam bahasa PHP. Kita lihat outputnya, buka browser, reload, sudah seperti ini. Nama saya Ridwan, umur 40. Apakah saya tua atau tidak? Tentu di sini akan ditampilkan hasilnya ya atau tidak. Ya. Oke. Sekarang ini kenapa misalkan dia tidak ada ke bawah? Berarti seperti tadi kita cukup memberikan ini ya, apa namanya? eh istilahnya memberikan spasinya saja. Boleh menggunakan HTML. Coba perhatikan. Saya berikan di sini. P. Di sini P. Kita Ctrl S, kita balik, reload, dia sudah langsung ke bawah. Baik. Sekarang coba perhatikan ketika saya menggabungkan PHP dengan HTML. Misalkan di atas saya ketikkan kode PHP-nya. Oh, kode HTML-nya. Ini HTML, komentar HTML. Oke. Kode HTML. Di sini kita berikan P. Misalkan kita cara akses variabel. Cara buat dan akses variabel di PHP. Nah, Ctrl S. Di sini kalau kita lihat, sebelum kita mau mulai PHP, kontak sintak PHP, ini di atasnya semuanya adalah kode HTML. Disinilah di dalam di sini baru kita menuliskan kode PHP-nya. Ini kalau kita reload, dia juga tetap akan sama. Reload, dia akan jadi judul yang seperti ini. Ini kita outputnya dalam bentuk kode HTML dan ini dengan kode PHP-nya. Kita balik lagi ke sini, pemahaman dasar PHP. Sekarang, apakah misalkan echo-nya setiap bisa kita harus buat per baris seperti ini? Tentu tidak. Misalkan kita hanya buat satu baris saja echo-nya. Itu bisa. Misal, contoh, perhatikan. Misalkan ini saya gabungkan jadi satu baris. Jadi satu baris. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian juga sama. Ini jadi satu baris. Nah, ketika dia misalkan jadi satu baris seperti ini, pemanggilannya ketika ada lebih dari satu variabel, ini pemanggilan variabel tetap diawali dengan tanda titik. Ketika ada lebih dari satu variabel dalam satu echo yang sama, berarti kita harus menambahkan tanda titik di sini. Kalau tidak, dia akan dianggap error. Kemudian di sini juga sama, kita tekan tanda titik. Nah, di sini kalau kita buat ketika dipanggil variabel terakhir, maka dia tidak perlu diberikan tanda titik lagi. Kenapa? Karena dia tidak ada lagi pemanggilan variabel yang berikutnya. Tetap yang diberikan pemanggilan variabel berikutnya adalah ketika ada dua tanda titik, artinya ketika dia ada pemanggilan variabel berikutnya. Jadi ini outputnya juga sama. Coba kita save, kita reload, hasilnya juga sama, tidak ada berbeda. Nah, itu sedikit sintak-sintak dasar apa itu variabel dan bagaimana membuat variabel di dalam PHP sampai kita sudah bisa memanggil variabel di dalam PHP. Tetapi di sini perlu diperhatikan, pengisian nilai ke dalam variabel itu bisa berubah-ubah. Misalkan, di atas dalam variabel nama, saya beri nama Ridwan. Di bawah, saya ganti. Nama misalkan menjadi Andi. Di sini ketika kondisi seperti ini, ada dua buah nilai dalam satu variabel yang sama. Ini nilai yang pertama, ini nilai yang kedua. Kira-kira ketika kita menjalankan outputnya, yang akan dijalankan itu yang nilai yang mana? Tentunya yang akan dijalankan adalah nilai yang kedua. Karena sudah kita ubah nilainya. Coba kita lihat. Run jadi Andi. Itu PHP. Artinya jika di baris awal kita sudah memberikan nilai, ada pengisian nilai berikutnya di baris berikutnya yang dihitung atau dianggap nilai adalah yang baris yang terakhir yang kita isikan nilainya. Baik, itu yang sekilas tentang mengenal variabel dan bagaimana memanggil variabel di dalam bahasa PHP. Kita buka materi lagi. Nah, di sini sudah ada penjelasan juga yang namanya saya sebutkan tadi, mengupdate isi variabel. Itulah yang saya contohkan tadi. Nah, sekarang
Ini yang tipe data pada PHP. Seperti saya sampaikan tadi, tipe data pada PHP itu ada string, integer, float, boolean, dan juga ada data array. Tapi array ini nanti kita akan belajar secara terpisah nantinya. Bagaimana membuat tipe data array dengan menggunakan PHP. Nah, di sini penjelasan tentang apa itu tipe data string pada PHP. Di sini sudah saya jelaskan, setiap ada pengisian tanda kutip diawali dengan tanda kutip 2 di dalam sebuah variabel, berarti dia tipe datanya adalah string. Kita lihat ke bawah. Ini integer seperti saya sampaikan tadi di awal, dan ini tipe data float, artinya ketika ada titik atau bilangan pecahan berarti dia tipe datanya adalah float atau double. Ini yang boolean. Boolean hanya ada dua, true and false. True and false seperti ini. Kemudian ini dari tipe data array. Tipe data array ini, tapi nanti kita akan bahas lagi untuk penjelasan tipe data array ini seperti apa di materi yang berikutnya. Nah, di sini sekilas, array adalah tipe data yang bisa menyimpan banyak isi dalam sebuah variabel. Pengertiannya seperti ini. Secara default, di dalam sebuah variabel itu hanya bisa disimpan satu buah nilai. Bagaimana kalau kita ingin menyimpan lebih dari satu nilai di dalam variabel tersebut? Solusinya adalah jadikan dia sebagai array, tipe data array. Jadi seperti ini. Variabel anggota array ada Andi, Budi, dan Joni. Artinya, di dalam sebuah variabel anggota, kita bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Berbeda kalau tadi kita tidak menjadikannya sebagai array, kita hanya bisa menyimpan hanya satu nilai saja. Sekilas itu pemahaman array. Berikutnya, ini kalau untuk manipulasi string pada PHP, ini hanya berbicara kepada bagaimana misalkan menghitung jumlah karakter dan lain sebagainya. Ini kita skip saja. Ini saya skip, ini juga saya skip. Nah, sekarang kita akan belajar tentang percabangan dasar di dalam PHP atau sering disebut dengan kondisi if-else. If-else. Apa itu if-else? Waktu kita belajar algoritma dan pemrograman, tentu kita sering berhadapan dengan yang namanya if-else yang ini. If-else ini diibaratkan adalah kita pengecekan ada beberapa pernyataan yang perlu diambil satu kesimpulannya berdasarkan kondisi. Jadi seperti itu. Ya, simpel saja. Misalkan kita adalah ada dua buah nilai A dan nilai B. Ketika misalkan seseorang ingin kita berikan nilainya, apakah dia mendapatkan nilai A atau nilai B, berarti tergantung kondisi berapa total nilai yang dia dapatkan. Kalau mendapatkan misalkan lebih dari 95, berarti dapat A. Kalau tidak lebih dari 95, berarti mendapat nilai B. Ketika ada kasus demikian, solusinya adalah menggunakan if-else. Di PHP, kita juga bisa membuatkan studi kasus tersebut dengan menggunakan if-else yang ini. Jadi, formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini. If, berikan kondisinya apa? Ini jika kondisi terpenuhi, else jika kondisi tidak terpenuhi. Dan ini ada contohnya. Sekarang kita buktikan di kodenya langsung. Ini saya hapus. Misalkan, atau jangan saya hapus. Sekarang saya buatkannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan mengecek ini variabelnya dan ini umurnya. Sekarang kita akan buatkan kondisi, misalkan mengecek apakah Anda tua atau muda. Seperti itu. Nah, berarti outputnya ada dua. Tua atau muda. Ketika ada dua hal seperti ini, yang munculnya cuma satu. Kondisinya dicek berdasarkan apa? Berdasarkan umur. Kita buat kondisinya seperti ini. Misal jika umur lebih dari 40, maka dianggap tua. Jika umur kurang dari 40, maka dianggap muda. Berarti untuk menampilkan pernyataan demikian, kita tinggal buatkan if, berikan kondisi, buka kurung berawal seperti ini, kemudian di sini else. Else, buka, kemudian kita tutup. Ini format penulisan if di dalam PHP.
Disinilah kita mengecek kondisinya untuk menampilkan apakah tua atau muda. Caranya bagaimana? Kita cukup ketikkan di sini adalah if jika variabel umur lebih dari sama dengan 40, seperti itu ya, lebih dari 40, maka kita tuliskan outputnya di sini, echo. Echo. Kita tinggal pindahkan aja di sini. Kita tinggal pindahkan ini. Atau ini saya jadikan komentar dulu. Berarti di sini kita tuliskan nama. Kita panggil variabel nama. Kemudian kita tuliskan lagi di sini termasuk usia, baru kita panggil di sini. Apakah tua atau muda? Kita tulis di sini. Termasuk usia kategori muda. Lebih ya, lebih berarti ini tua. Nah, sekarang ini jika kondisi ini dicek benar atau istilahnya ketika dicek di sini bernilai true, maka ini output yang akan dijalankan. Sebaliknya, jika di sini tidak bernilai true, maka berlaku di sini. Kita tinggal copy paste yang ini saja. Echo di sini berarti muda. Nah, sekarang outputnya ada dua. Ini dan ini. Sekarang yang dijalankan yang mana? Tergantung dari pengecekan kondisi di sini. Kalau dia misalkan nanti lebih dari 40 berdasarkan nilai yang ada di dalam variabel umur ini. Apabila dia lebih dari 40 benar, maka ini yang akan dijalankan. Kalau ini bernilai salah, maka ini yang akan dijalankan. Coba kita lihat hasilnya. Buka browser, lari load. Di sini akan dikategorikan nama Ridwan termasuk usia kategori tua. Jadi seperti itu. Kenapa tua? Karena lebih dari 40. Sekarang coba kita ubah nilainya. Kita ubah nilainya usianya adalah 30. Berarti kalau 30 dibandingkan dengan 40 ini, kita lihat hasilnya. Reload, dia termasuk kategori muda. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, penggunaan daripada if else. Ini ada hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Nah, tapi sekarang di sini kita membuat ada sebuah variabel ya, variabel yang bentuknya seperti ini. Artinya, penggunaan if else ini bukan hanya di tipe data string saja, bisa juga di tipe data saya balik, bukan hanya di tipe data integer saja, tetapi juga bisa digunakan untuk tipe data string. Ini tandanya adalah jika teman sama dengan Budi, maka dia adalah teman saya. Artinya ini digunakan untuk yang tipe data string. Kalau tadi kita menggunakannya adalah dengan menggunakan tipe data integer. Nah, sekarang yang berikutnya apa? Kalau tadi kita mengenal hanya satu if else, ini ada kondisi adalah ada multiple if ya. Artinya ada beberapa if di dalam if. Dan hasilnya misalkan contoh seperti ini. Ada if, ada else, if, ada else. Kalau ke dalam contoh yang tadi, misalkan contoh yang tadi, yang seperti ini, misalkan kita ada di sini ada dua buah ini ya, ada hal yang lain, misalkan di sini misalkan ada kategori tua, ada muda, misalkan ada satu lagi yang bentuknya misalkan adalah tidak tua atau muda. Berarti ada if satu lagi. Kalau misalkan ada seperti ini, else lagi, berarti seperti ini. Ini kita tinggal berikan di sini adalah else if lagi. Else if. Jadi seperti ini ya. Else if. Oke, ini ya. Else if. Udah. Ini ya, formatnya seperti ini ya. Formatnya seperti ini. Kemudian kita tinggal berikan lagi di sini. Else if, berikan kondisinya seperti ini. Else if misalkan adalah variabel umur sama dengan misalkan kurang dari sama dengan
30, maka dia termasuk muda. Atau jika dia misalkan tidak lebih dari 40 dan kurang dari 30, berarti misalkan kita beri namanya adalah dia termasuk kategori anak-anak. Berarti anak-anak berarti taruhlah kurang dari 20 lah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti kalau ini namanya adalah ada beberapa if di dalam if. Ada if yang pertama, ada else if yang ini, dan juga ada else yang terakhir. Ini kalau kita lihat di sini kalau kita tentukan umurnya misalkan adalah 15, berarti yang dijalankan adalah anak-anak yang ini. Coba kita lihat hasilnya, reload, dia masih termasuk kategori muda ya. Karena di sini ada kondisi di sini. Kondisinya adalah kurang dari 20. Kurang dari 20 berarti kalau ini kita berikan berarti bukan kurang ya. Lebih dari 20. Lebih dari 20 karena dia nilainya adalah 15, berarti di sini kita berikan dia termasuk kategori anak-anak. Jadi seperti itu ya. Itu cara penggunaan if kondisi ada if, ada else if. Biasanya ini dilakukan, diberikan jika misalkan contoh memberikan nilai untuk mahasiswa. Satu mata kuliah itu ada nilai A, B, C, atau D, atau E. Ada 5 kondisi, ada 5 nilainya, berarti jumlah if-nya yang dibuat adalah ada if 1, if 2, if 3, if 4, dan terakhir else yang kelimanya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini ya, ini penjelasan tentang if. Nah, sekarang kita menuju ke yang materi berikutnya, function. Nah, function atau fungsi di dalam PHP. Apa itu function? Function kita sebut juga misalkan adalah fungsi. Dia ini adalah kode program yang dibuat untuk mempersingkat sebuah aksi yang ingin dilakukan di dalam sebuah penulisan kode program. Dan ini, function ini keuntungan dari membuat function adalah kita bisa memanggilnya berkali-kali dalam melakukan tugas tertentu dalam suatu penulisan kode program. Dan di sini ada penjelasannya ini. Misalkan, contoh misalkan dari penulisan function, dari kehidupan nyata kita. Misalkan kita memerintahkan untuk menghidupkan lampu. Jadi pada proses menghidupkan lampu, teman ini dia ada proses bangun dari tempat duduknya, kemudian dia menekan tombol saklar untuk menghidupkan lampu. Jadi di sini sangat sia-sia jika ingin memerintahkan teman menghidupkan lampu, tetapi Anda memerintahkannya secara berulang-ulang. Misalnya pertama Anda menyuruhnya untuk bangun, kemudian menyuruhnya untuk menekan tombol saklar lampu untuk menghidupkan lampu. Ini akan menyita waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pastinya Anda hanya menyuruh tolong nyalakan lampu. Nah, dalam proses menyalakan lampu ini, kita tidak perlu lagi mensebutkan karena sudah ada di dalam proses menghidupkan lampu. Jadi ini contoh nyata analogi ya, bagaimana penggunaan function pada sebuah bahasa pemrograman. Nah, di PHP, untuk menuliskan function di dalam PHP, formatnya seperti ini. Berikan dengan keyword function, kemudian nama functionnya apa atau nama fungsinya apa. Jangan lupa berbeda ketika kita memberikan nama fungsi dengan variabel. Kalau nama variabel diawali dengan tanda dolar, tidak ada tanda kurung dua seperti ini. Tetapi ketika fungsi atau function, dia memberikan namanya ada tanda buka kurung dua seperti ini di dalam nama fungsi tersebut. Kita contohkan. Kita contohkan misalkan di sini ini ada contohnya dan ini ada keterangannya. Nama fungsi, isi fungsi, dan pemanggilan fungsi. Tentunya di sini ada penjelasannya. Ketika ingin membuat sebuah fungsi di dalam PHP, tetap diawali dengan keyword function. Seperti itu ya, ini ada kejelasannya. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Membuat function di dalam PHP. Penulisan function pada PHP. Ini coba saya hapus saja dulu. Oke, saya hapus. Ini saya hapus. Function di dalam PHP. Nah, kita tukar menuliskan dengan perintah function seperti ini. Kemudian lanjutkan dengan apa nama functionnya.
Misalkan kita tuliskan nama tadi adalah, tuliskan misalkan adalah hidupkan lampu. Tetap tuliskan ke bawah. Jadi di sini kita sudah membuat sebuah fungsi namanya hidupkan lampu. Di dalamnya di sini dalam contoh ini sebenarnya kalau boleh kosong tapi nanti ada juga yang ada isi di dalam ini. Ini disebut dengan parameter ya. Di sini ya ada nilai parameternya. Tapi untuk sementara dasar kita kosongkan aja dulu. Nah, sekarang kita tulis nama di sini. Misalkan adalah Eko lampu hidup. Nah, ketika misalkan ini kita sudah buat functionnya, ini kalau walaupun sudah kita tuliskan echo, tapi waktu kita jalankan di browser, dia tidak ada isi apa-apa. Ini judul ya, saya ganti judul dulu. Saya ganti judul. Ini cara buat dan akses function di PHP. Oke. Nah, sekarang ini judulnya. Sekarang ini waktu kita hidup sebenarnya kan outputnya sudah ada. Lampu hidup. Sebenarnya yang kita inginkan di sini muncul outputnya adalah lampu hidup. Tetapi kenapa belum muncul? Walaupun sudah kita tuliskan ini echo-nya, karena kita belum memanggil fungsi yang telah kita buatkan tadi. Nah, seperti yang dalam teori di sini, kalau kita misalkan ingin memanggil daripada fungsinya, menampilkan isinya, cukup dengan panggil fungsinya. Jadi simpelnya seperti ini. Cukup kita panggil 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 fungsi untuk output. Cukup kita panggil nama fungsinya. Apa nama fungsinya? Hidupkan lampu. Jangan lupa titik koma. Artinya ini nama fungsi yang kita panggil berdasarkan ini. Isi dari fungsinya apa? Outputnya ini. Ini kalau kita Ctrl S, jadinya sekarang adalah dia langsung ketemu outputnya lampu hidup. Seperti ini. Nah, sekarang coba misalkan kita buat fungsi yang berikutnya. Function lampu mati. Seperti ini misal. Nah, kita tuliskan di sini echo lampu dimatikan. Misalkan seperti ini. Nah, sama juga seperti karena kita sudah membuatkan fungsi baru, ada hidupkan lampu, ada lampu mati, berarti di sini kita tinggal panggilkan matikan ini ya, lampu mati. Panggil fungsinya. Tetap di awal pemanggilan function, tetap harus ada tanda kurung ini. Artinya ketika ada tanda kurung seperti ini, berarti kita memanggil fungsinya. Tidak perlu kita ketik echo lagi, karena sudah ada echo di dalam fungsi tersebut. Kita Ctrl S, maka hasilnya adalah lampu dimatikan. Nah, seperti tadi kalau mau diberikan ke bawah, berarti cukup berikan ini tadi, echo, titik koma, BR. Itu spasi ya. Ini berarti HTML-nya kita jalankan lagi. Kenapa ada echo? Karena dia masih di dalam sintak PHP. Kita Ctrl S, maka di sini dia ke bawah. Lampu hidup, lampu dimatikan. Nah, itu gampangnya mengenal fungsi atau bagaimana membuat fungsi di dalam PHP. Nanti kita akan perdalam lagi bagaimana istilahnya peran daripada function ini. Yang intinya di dasar ini kita udah tahu. Ketika misalkan kita disuruh misalkan tolong buatkan fungsi dengan nama apa misalkan, berarti kodenya cukup seperti ini saja. Function hidupkan lampu, ini keyword functionnya, dan ini nama functionnya apa. Jadi ini output isi daripada si function tersebut. Ini ya. Nah, ini ada ini. Jadi pemanggilannya sekali lagi pemberian nama function upayakan tidak menggunakan huruf kapital. Karena sekali lagi kode bahasa PHP dia bersifat case sensitif. Huruf besar dengan huruf kecil akan dikenal secara berbeda. Itu ya sekilas tentang mengenal fungsi atau function di dalam PHP. Sekarang kita balik lagi ke materi kita. Nah, sekarang ini ada keterangannya bagaimana mengenal function dan apa itu function ada di dalam modul di sini.
Nah, sekarang kita next materi berikutnya adalah penggunaan switch case pada PHP. Nah, seperti kita belajar algoritma juga, penggunaan switch digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu nilai dengan memiliki banyak pemilihan atau pengecekannya. Penggunaan switch case ini hampir sama dengan if else. Sama ya, sama dengan BS, tetapi dia berbeda. Ini biasanya kalau saya boleh berikan analogi, biasanya switch case ini diberikan apabila misalkan kita ingin memilih dalam suatu menu. Ya, contohnya seperti ini. Ada angka 3, switch case 1 berarti jika nilainya 1 berarti ini variabel yang akan diberikan, dijalankan, dan tampil sebagai output. Kalau di sini misalkan diberikan nilainya 3, berarti yang akan dijalankan adalah yang case nomor 3. Jadi seperti ini formatnya dalam KISS. Kalau misalkan di sini nilainya bukan 1 sampai dengan 6, berarti misalkan 10, berarti yang dijalankan adalah yang the full yang di bawah di sini. Iya, contohnya seperti apa? Ini ada contoh penerapannya. Sekarang misalkan saya contohkan seperti ini. Penggunaan switch case pada PHP. Misal, saya beri ini hapus. Saya awali dengan variabel nilai. Sama dengan misalkan kita beri nilainya adalah 8. Nah, kemudian kita berikan switch-nya. Tuliskan switch. Misalkan kita tulisnya keyword untuk menuliskan switch tetap diawali dengan switch, kemudian kondisinya apa, kemudian di sini adalah buka kurung berawal, tutup kurung berawalnya. Baru karena dia bersifat switch case, berarti tulisannya seperti ini. Switch ini untuk mengecek kondisinya baru dilanjutkan dengan case atau pilihan. Titik 2. Baru nanti mengakhiri daripada case yang pertama akhiri dengan break. Titik koma. Titik koma. Seperti ini ya. Ini berarti mengakhiri case yang pertama. Kalau nanti ada lagi, misalkan case lagi. Case, kemudian break. Titik koma. Kenapa di sini titik 2? Kenapa di sini titik koma? Karena case ini belum berakhir. Berakhirnya di sini. Ini biar rapi. Sekarang kita tulis misalkan case jika dipilih 1, ini jika bernilai 2. Ini juga sama jika misalkan berikutnya case misalkan 7, kemudian di sini break titik 2. Nah, sekarang kita tuliskan outputnya di dalam case 1 apa? Misalkan adalah echo Anda memilih nilai 1, titik koma. Sekarang case yang kedua di sini juga sama. Anda memilih nilai 2. Ini case Anda memilih nilai 7. Nah, sekarang kondisinya di sini kita berikan. Kondisi diceknya adalah untuk melihat berapa nilai dari variabel ini. Di sini kondisinya variabel nilai. Nah, sekarang dicek switch, dilihat berapa nilai atau dari variabel nilai ini. Jika di sini bernilai 8, dicek di sini apakah dia bernilai 1, bukan, 2, bukan, 7, bukan. Berarti di sini tidak dijalankan keseluruhan output ini. Kalau misalkan dia tidak, misalkan dicek 8 sama dengan 1, tidak. 8 sama dengan 2, bukan. 8 sama dengan 7, bukan. Berarti yang dijalankan adalah yang the full. Kita tetap berikan break. Di sini the full echo titik 2 seperti ini. Anda tidak pilih apapun. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Ctrl S. Kita lihat di sini, jalanin. Yang muncul adalah Anda tidak pilih apapun. Kenapa yang muncul di bagian di sini, di bagian the full? Karena nilai di sini adalah 8. Ketika dibandingkan, 8 sama dengan 1, tidak. 8 sama dengan 2, tidak. 8 sama dengan 7, tidak. Ini matematik.
Tapi yang dijalankan ketika ini tidak ada atau ibaratnya bernilai false, maka yang dijalankan adalah bagian default yang di sini. Contoh misalnya saya ubah nilai di sini, 2. Berarti ketika dibandingkan, yang dijalankan adalah yang ini. Case yang kedua. Coba kita reload. Reload. Nah, Anda memilih nilai yang kedua. Jadi ibaratnya sweet case ini biasanya kan kalau kita duduk di sebuah warung atau sebuah kafe, kita disediakan menu. Ada menu 1 ayam bakar, menu 2 ayam penyet, menu 3 dan lain sebagainya. Si pelayan akan menyajikan makanan ke kita tergantung pilihan menu kita berapa. Kalau kita milih menu 2 berarti ayam bakar atau ayam penyet. Jadi ibaratnya kalau kita membuat program di dalam untuk studi kasus penggunaan suite ini bisa kita terapkan dalam contohnya seperti untuk pemilihan menu yang ada di sebuah restoran atau di sebuah kafe. Jadi itu suite case ya. Gampangnya seperti ini. Ini suite case. Nah, sekarang kita balik ke materi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, nah, apakah misalkan di sini ada keterangannya adalah apakah setiap pemilihan menu itu harus berisi nilai integer? Tidak mesti. Misalkan saya ganti di sini, bukan integer, tetapi adalah variabel. Misalkan adalah nilai, bukan variabel ya, maaf, string misalkan. Misalkan saya beri nilai di sini adalah A. Berarti ketika kita berikan dia dalam tipe data string, berarti di sini harus dituliskan juga dalam tipe data string. A di sini misalkan adalah B, di sini berarti adalah C. The full biarkan saja. Nah, berarti di sini ketika dia bernilai A, maka yang dijalankan adalah yang ini, nilai 1. Coba kita buktikan. Nah, yang dipilih adalah nilai 1 karena dia yang nilainya adalah A. Coba diganti menjadi Y. Berarti karena dia di sini tidak ada di sini, tidak ada di sini, tidak di sini, berarti the full. Coba kita lihat hasilnya. Anda tidak pilih apapun. Jadi itu ya. Jadi ibaratnya nilai daripada variabel di dalam suite ini bisa integer, bisa string, ataupun float. Jadi tidak harus mesti satu buah tipe data tertentu. Itu ya sekilas tentang penggunaan switch case di dalam PHP dan bagaimana menulis bentuk daripada switch case tersebut. Nah, sekarang next, parts yang ke-10. Perulangan while pada PHP atau perulangan. Sering ya kalau kita misalkan belajar algoritma, tentu kita tidak asing lagi dengan kata perulangan atau materi perulangan yang ini. Nah, di dalam PHP sendiri, perulangan itu sebenarnya ada dua. Ada for, ada while. Di PHP, nanti kita juga bisa menggunakan for, bisa menggunakan while. Tetapi dalam materi ini, penggunaan for, nanti kita akan bahas dengan menggunakan ini juga, ada for juga di dalam PHP. Atau juga menggunakan, yaitu namanya forest. Sekarang kita pahami dulu perulangan while pada PHP. Di sini, apa itu perulangan sebenarnya? Perulangan itu adalah memudahkan kita untuk membuat beberapa baris pernyataan hanya dengan satu baris saja. Beda antara while dengan for. Kalau for, dia ada nilai awal, kemudian ada nilai akhirnya. Ketika di sini kita lihat for, ada nilai awal 1, nilai akhir 10. Maka dicetak X ini jumlahnya nanti adalah 10 kali. Berbeda dengan while. Kalau while, nilai awal ada, tetapi nilai akhir akan ditentukan ketika kapan dia sudah terpenuhi. Artinya perulangannya akan berhenti ketika kondisinya sudah terpenuhi. Jadi seperti itu. Ini sama juga. Kalau kita menggunakan while, ini akan dicetak adalah jumlahnya baris ini dari angka 1 sampai dengan angka 10. Coba kita lihat hasil ini. Contoh. Perulangan contoh. Perulangan while di PHP. Oke. Ini contohnya ya, ini source kodenya. Sekarang misalkan kita beri nama variabel nilai sama dengan 1. Sekarang kita cetak, gunakan while. Misalkan kita ingin mencetak nilai dari angka 1 sampai ke angka ke seberapa.
Kita tuliskan di sini while. While kondisi buka kurung, tutup kurung ke bawah. Nah, sekarang kita berikan di sini. Ini ada contohnya ya. While jika variabel nilai lebih dari sama dengan 10 seperti itu, maka cetak di sini echo urutan nilai kita panggil di sini sama dengan misalkan itu sama dengan kita panggil variabel nilai titik koma. Nah, kemudian di sini kita berikan untuk bisa nambah 1, 2, 3, 4, 5, kita berikan operator increment. Nilai plus plus. Jadi kalau seperti ini kita Ctrl S, hasilnya seperti ini. Ya, kenapa nggak muncul? Coba kita lihat ini ya. Echo angka, oh ini ya. Kurang ya. Kurang dari 10 ya. Ini coba kita lihat. Kurang dari 10. Nilai plus plus. Coba kita lihat reload lagi. Nah, sekarang ini urutan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Kenapa 10? Karena nilai akhirnya ditentukan dia berada di 10. Kenapa di sini letaknya horizontal? Kalau mau misalkan ini kita tuliskan paragraf, echo paragraf. Ctrl S, maka di sini jadi ke bawah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. 1, 2 ini semuanya itu adalah kita memberikan operator ini. Plus plus. Plus plus adalah increment. Kalau min min seperti ini adalah decrement. Itu sudah kita pelajari di dalam mata kuliah algoritma. Saya balik plus plus. Jadi coba diperhatikan di sini ada urutan nilai, while di sini adalah kita bisa mencetak, misalkan mau mencetak sampai 20 baris. Kita tinggal ganti angka di sini, 20. Jadi hasilnya adalah 20 baris sampai ke 20. Inilah salah satu solusi ketika kita menggunakan while. Kalau kita tidak menggunakan while, maka kan kita akan dibuat repot harus menulis urutan barisnya satu persatu. Misalkan kalau tidak menggunakan while. Jika tidak gunakan perulangan. Misal ya, jika tidak menggunakan perulangan, maka kita harus menuliskan kodenya seperti ini. Echo, ini ya, seperti ini. P urutan nilai 1 titik koma. Kemudian kita tuliskan lagi ke bawah. Urutan nilai 2, urutan nilai 3. Sampai semuanya barisnya harus kita ketik secara manual. Itu kalau tidak menggunakan perulangan. Tetapi apabila kita menggunakan perulangan, ini tidak perlu lagi. Cukup kita mengetikkan berapa nilai awal dan berapa nilai akhir, itulah urutan jumlah baris yang akan dijadikan sebagai output yang akan ditampilkan di dalam website kita. Nah, ini kalau menggunakan while. Kalau menggunakan for juga hampir sama dengan while. Artinya di sini kalau for, dia bentuknya seperti ini. Ini nilai awal, ini nilai akhir, dan ini operator increment ataupun decrement-nya. Jadi hasilnya juga sama. Hasilnya juga sama. Misalkan saya ubah tadi, saya ubah yang ini. Menjadi bukan while, tapi for. For, ketika kita tulis for, dia formatnya berbeda. Kalau format for, kita balik ke sini, dia harus ada nilai awal berapa, kemudian nilai akhirnya berapa, kemudian di sini adalah operator increment atau decrement. Kita contohkan seperti ini. For variabel nilai, itu nilai pertama. Kemudian titik koma variabel nilai kurang dari sama dengan 10. Titik koma. Berarti ini nilai akhir dan ini nilai awal. Kenapa nilai awal di sini tidak diberikan nilai? Karena sudah ada di sini. Berbeda kalau misalkan kita buat kayak gini. Kita nggak buat ini. Kayak gini. Kita tulis langsung di sini juga boleh. Variabel nilai sama dengan 1. Berarti di sini ini nilai awalnya, ini nilai awal, dan ini nilai akhir. Baru di sini kita berikan operator. Variabel nilai plus plus. Nih, ketika kita menggunakan for, di sini tidak perlu lagi.
Cukup sintaknya seperti ini saja. Kita lihat hasil, Ctrl S, hasilnya juga sama. 1, 2, sampai dengan 10. Nah, sekarang tinggal diganti saja. Ini mau diganti menjadi 15, ya terserah. Atau mau jadikan sebagai 100. Bisa saja, Ctrl S, maka akan dicetak 100 baris. Seperti itu, sampai dengan 100. Nah, seperti ini. Nah, ini perulangan for ataupun while, ini sering sekali nanti digunakan ketika ingin kita menampilkan data. Ada data di database, nanti kita dalam database sintak SQL, dalam belajar MySQL nanti dengan PHP, perulangan ini akan sering sekali digunakan. Jadi, tolong dipahami benar-benar tentang perulangan while dan for, khususnya di dalam bahasa PHP. Nah, itu dia ya, sekilas tentang perulangan for dan while di dalam PHP. Ini ada contoh misalkan ya. Ini ada contoh. Kata 1, kata 20, kata plus plus. Jadi kalau ini kodenya kira-kira outputnya apa? Output yang akan dicetak dari source kode ini adalah akan dicetak 20 baris yang isinya belajar pemrograman PHP bersama Ridwan MT. 20 baris akan dicetak ke bawah. Baik, itu ya sekilas tentang apa itu perulangan while dan for di dalam PHP. Next materi, part 12, array pada PHP. Sebelumnya kita sudah bahas tadi, apa itu array? Array adalah tipe data variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam sebuah variabel. Artinya, ketika kita ingin menyimpan dalam sebuah variabel lebih dari satu nilainya, maka kita jadikan dia sebagai variabel tipe data array. Nah, di sini ada teorinya sedikit. Karena array memiliki banyak data, maka isi dari array ditandai dengan angka pada tiap-tiap isi dari array. Biasanya array itu diawali dengan nilai angka 0. Jadi ada nilai 0, 1, 2, dan sampai seterusnya. Nah, sekarang ada dua cara penamaan atau pemanggilan isi array, yaitu dengan cara memanggil menggunakan angka default array ataupun bisa dengan memberikan penamaan pada masing-masing isi array tersebut. Ini contohnya. Bagaimana membuat dan memanggil data pada array yang biasa yang sering dilakukan, yaitu misalkan dalam sebuah variabel buah ada isi datanya semangka 1, jeruk 1, apel 1, anggur 1. Ada 4 buah nilai di dalam variabel buah. Sekarang misalkan kita ingin menampilkan output adalah jeruk. Berarti jeruk ini dia ada di angka ini. Dimulai dari 0, 1, 2, 3. Berarti ketika kita tuliskan echo buah data array di angka 2, berarti yang dijadikan output adalah apel. Karena kenapa apel? Dia diawali di angka 2. 0, 1, 2. Bukan diawali dari 1, 2, 3. Tapi 0, 1, 2. Contoh. Kita berikan contoh. Array. Array pada PHP. Misal, variabel array misalkan tadi adalah data. Buah. Sama dengan menuliskan array tetap array seperti ini. Baru tuliskan tanda kurung berawal, titik koma, pemisahan tanda array cukup diawali dengan tanda kutip 1, koma. Tanda kutip 1, koma. Tanda kutip 1, kalau tidak selesai, cukup akhiri. Ini ada formatnya. Ini ada formatnya. Ini ada formatnya. Oh sorry, jadi bukan ini ya, bukan tanda kurung berawal ya. Tanda kurung seperti ini. Sorry saya salah. Saya koreksi. Biasanya saya pakai tanda itu. Oke, ini datanya. Array misalkan adalah di sini data buah, jambu, nanas, durian. Jadi kalau misalkan kita ingin memanggil output, misalkan kita ingin cetak data nanas. Tampilkan output adalah buah nanas. Kita tuliskan di sini. Echo nama buah sama dengan
Misalkan kita ingin cetak nenas. Berarti kalau ingin cetak nenas, cukup kita panggil kayak gini. Titik panggil variabel data buah, variabel data buah. Karena dia bersifat data array, jadi kita tinggal panggil dia ada di indeks keberapa. Caranya kayak gini. Titik koma. Indeksnya berarti kalau kita tuliskan 2, berarti yang jadi outputnya adalah apa kira-kira? Durian. Karena indeks 1, indeks 2, indeks 0, indeks 1, dan indeks kedua. Outputnya kalau kita cetak, hasilnya adalah nama buah durian. Kenapa durian? Karena dia ada di indeks yang kedua. Kalau kita ganti di sini menjadi indeks 1, berarti yang di output adalah nenas. Kita lihat nenas. Seperti itu. Nah, beda kalau misalkan kita tambah data lagi. Misalkan adalah mangga. Di sini tambah lagi data array, misalkan adalah bengkoang. Jadi kita tinggal panggil di sini. Artinya nilai daripada data array itu indeksnya tetap 0, 1, 2, 3, 4. Tinggal kita tuliskan di sini. Misalkan 4. Berarti outputnya kalau kode seperti ini berarti langsung kita tebak output yang ditampilkan adalah bengkoang. Nah, lihat hasilnya. Bengkoang. Itu array ya. Itu cara mudah dasar memahami array khususnya dengan menggunakan PHP. Dan sekali lagi array ini nanti akan kita sering sekali digunakan ketika kita ingin mengambil data di dalam database MySQL atau dalam penyimpanan data. Kalau ini kan datanya masih manual ya. Oke, sekarang kita balik ke materi lagi. Nah, ini ada contohnya. Nah, di sini kalau misalkan ini cara yang pertama ya, ini cara yang kode yang pertama. Nah, sekarang ada cara kedua untuk memberi dan penamaan data array. Ini contohnya. Ada penamaan isi array, variabel buah semangka isinya merah. Ini array yang artinya kalau kita belajar matematika, dia ada namanya adalah 2 perkalian 2 buah metrik. Ini ya. Ini misalkan, buah semangka isinya merah, buah jeruk isinya manis, buah apel warnanya merah, buah anggur harganya mahal. Jadi kalau kita ketikkan di sini menampilkan isi array yang bernama jeruk, hasilnya outputnya apa? Yang ditampilkan adalah rasanya manis. Karena kenapa? Karena kita memanggil array yang namanya adalah jeruk. Kalau kita memanggil Eko buah anggur, maka output yang ditampilkan adalah harganya mahal. Ini contoh array yang kedua. Ini ya, ini nanti bisa dicoba saja di kode di sini. Di kode di sini silakan ketikkan kode yang bentuknya seperti ini. Artinya yang perlu kita pahami, kalau kita memanggil di sini tergantung dari apa nilai array-nya, maka ini outputnya akan muncul. Nah, ini dia, ini contoh hasilnya. Namanya di sini kalau kita panggil jeruk, maka hasilnya adalah rasanya manis. Baik, ini ya. Nah, sekarang ini ada cara yang ketiga. Bisa juga kita menggunakan sintak array dengan membuatkan penamaan dari variabel array yang bentuknya seperti ini. Nah, ini cara yang ini kalau di dalam PHP yang modern sekarang, yang PHP yang terbaru sekarang, penggunaan array dia sering dibuatnya bentuknya seperti ini. Ini bentuknya. Ya, kita tuliskannya seperti ini. Contoh kita ubah, ini variabel array, ini kita hapus, misalkan ini kita hapus, kita enter ke bawah, yang bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini kita ketik enter ke bawah, atau di samping juga sama, misalkan seperti ini. Buah kita isi, namanya adalah jambu. Seperti itu ya. Ini ya. Ini. Isinya merah. Ini ya. Ini ya. Dah, ini berarti ada komanya. Enter ke bawah. Satu lagi misalkan adalah ini kalau kita lihat contoh di sini buah semangka isinya merah ya. Buah ya misal terserah lah isinya apa. Misalkan jambu manis. Kemudian di sini semangka di luarnya adalah sini misalkan adalah tidak manis. Nah,
Seperti itu. Ini ada contohnya nih, ada contohnya nih, seperti ini. Nah, kalau sudah nanti akhirnya tetap diakhiri dengan titik koma. Ini tidak ada titik koma. Nah, seperti itu. Nah, ini cara-cara penulisan array di dalam PHP. Di sini kalau kita mau nuliskan, berarti tinggal kita panggil outputnya seperti ini. Ini kita tinggal panggil. Misalkan kayak gini. Sama aja. Ini data buah misalkan jambu. Berarti yang tampil output adalah manis. Ini kita berikan status buah. Kita Ctrl S. Hasilnya manis gitu. Status buah sama dengan manis. Karena kita memanggil array yang jambu yang ini. Jadi ini hasilnya. Nah, ini perhatikan cara penulisan array dan bagaimana cara memanggil array di dalam kode PHP. Karena ini nanti akan sering kita gunakan ketika kita bermain dengan project yang lebih besar dengan studi kasus terkoneksi dengan database MySQL atau database-database yang lainnya. Sekian tentang array. Next, berikutnya ini ada contoh lagi. Membuat array artinya bagaimana kalau misalkan kita menggabungkan antara array dengan perulangan. Misalkan kalau tadi kan ini ya, ada keterangannya kita ingin menampilkan seluruh datanya. Maka kita bisa menggunakan for. Ini variabel buah array, ini data isi array datanya. Kemudian di sini untuk menghitung, ini kalau untuk menghitung isi array, kita bisa menggunakan for. Artinya berapa buah nilai di dalam array ini. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti akan dimunculkan angka 0 sampai dengan 3. Karena indeksnya dari 0. Ini contoh penggabungan bagaimana menggabungkan antara array dengan perulangan. Ini ya hasilnya. Baik, sekilas tentang array. Nah, sekarang kita next lagi. Ini tanggal saya lewatin saja. Artinya tanggal ini bagaimana menampilkan tanggal di dalam halaman web kita. Ini bisa kita gunakan dengan kodenya seperti ini. Kita cukup panggil date ini. Tanggal, date, month, year. Tanggal, bulan, tahun. Ini kalau mau tuliskan cukup ketikkan kode seperti ini saja, maka akan muncul datanya yang bentuknya seperti ini. Saya next lagi, ini menampilkan waktu, kalau tadi tanggal, sekarang waktu. Nah, sekarang ini yang paling penting. Include dan require pada PHP. Nah, di parts yang ini atau di materi ini, kalau tadi kita masih belajar tentang, misalkan tentang dasar-dasar dari PHP itu sendiri, baik itu tentang percabangan, if, else, data array, kemudian juga perulangan, di sini kita akan coba masuk bagaimana kita membahas tentang fungsi include dan require pada PHP. Nah, di sini kapan kita menggunakan ini dan apa fungsi ini? Fungsi kedua ini adalah dalam pemrograman PHP, dia berfungsi untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP yang lainnya. Misalkan, dalam satu proyek kita ada beberapa buah file yang antara file satu dengan file yang lainnya itu saling terhubung. Berarti kalau mau menghubungkan antara misalkan ya, ada home atau data.php. PHP. Enter. Nah, ada dua buah file. Ada data, ada indeks. Ini ada data, ada indeks. Misalkan kita ingin menghubungkan antara file data ke dalam file indeks. Bagaimana cara menghubungkannya? Kalau misalkan seperti itu, itulah di sini kita menggunakan yang namanya include dan requires yang ini. Nah, di sini disebutkan juga bahwa include ini dan require ini adalah menyisipkan file PHP dari satu file ke file yang lainnya apabila kedua file tersebut saling berhubungan. Nanti lebih gampangnya nanti kita akan lihat bagaimana penerapan include ini dan required ini ketika kita membangun sebuah halaman website, kemudian kita tinggal memanggil ada menu-menu, misalkan dalam sebuah halaman website kayak gini. Ada form, kemudian kita panggil menu ini, maka akan muncul apa yang dipanggil. Di situ biasanya penggunaan daripada include dan required ini di dalam PHP. Nah, itu ya, ini ada penjelasannya sedikit. Nah, sekarang bagaimana cara penulisan include dan requires ini? Dia penulisannya simple saja.
Misalkan kayak gini, include header PHP, requires nama filenya apa. Contoh seperti ini tadi, kalau misalkan di dalam file data PHP, kita mau hubung dengan indeks PHP, kita cukup panggil seperti ini. Panggil file ini ya, file data.php. Kita cukup panggil dengan menggunakan include. Include seperti ini, titik koma, panggil nama filenya, yaitu data PHP. Udah, enter, selesai. Ini contoh dasar menggunakan include. Artinya kalau kita panggil seperti ini, berarti kita sudah menghubungkan antara file data PHP dengan file indeks PHP. Buat apa tujuannya menghubungkannya itu? Misalkan kita ingin mengambil nilai yang ada di dalam file tersebut. Ini contohnya, maka kita perlu hubungkan ke sini. Ini ada contohnya nanti, di modul ada contohnya. Contoh di sini. Nah, di sini ada sedikit keterangan, para parameter include, isikan nama. Contoh di sini, kita menggunakan file yang disisipkan terletak pada folder, satu folder atau satu directory. Bagaimana jika file yang ingin disisipkan terletak di luar folder? Di luar folder, maka kita bisa menambahkan tanda karakter ini. Contohnya kayak mana? Misalkan kayak gini. Contoh. Misalkan di sini ada sebuah folder baru, new folder. Misalkan PEX, enter, atau halaman lah. Nah, sekarang di dalam halaman ini ada file, kita buatkan file, ada misalkan halaman profil.php. Kemudian ada file lagi, file misalkan adalah kontak.php, enter. Nah, ini file kontak, file profil ada di dalam folder PEX di sini. Ketika kita ingin menghubungkan file ini, kontak profil ini ke dalam indeks, kita cukup memanggil seperti ini. Include, oke, titik koma, panggil dulu nama foldernya. PEX, dah, kemudian titik 2, baru nama filenya apa. Seperti itu. Nah, ada juga nanti yang model seperti ini. Ada yang model dipanggil seperti ini. Tergantung di mana letaknya daripada file yang akan dihubungkan. Ini biasanya kalau dia terletak di luar folder. Ini tergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan yang bentuknya seperti ini, kita tidak perlu panggil ini. Cukup panggil seperti ini saja. Faxcontact.php. Ini kalau kita memanggil kontak di sini. Nah, ini ya penjelasannya yang berhubungan dengan ini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau yang dia disisipkan terletak pada folder lain. Yang di sini ketika ada titik 2 slash seperti ini, kalau dia terletak di luar folder. Oke, nah sekarang contoh, ini ada contohnya. Ini yang kita tes tadi. Menyisipkan file tes PHP, include tes PHP. Dan ini isi tes PHP-nya. Jadi kalau kita jalankan script ini apa hasilnya? Hasilnya adalah apapun output yang ada di dalam test.php akan dijalankan di dalam file index PHP. Contoh. Misalkan ini contoh ya. Contoh. Ini saya ini kan bertulisan include pada PHP. Nah, misalkan dalam file data di data kita tuliskan sintak PHP, enter. Kita tuliskan di sini adalah echo misalkan ini isi dari halaman data.php. Oke, sudah. Ini kita udah panggil. Nah, sekarang kalau kita lihat teori di sini dikatakan adalah ketika kita sudah mengindeks atau menginclude daripada test PHP dan di dalam di situ ada file yang memang istilahnya untuk echo-nya, maka kita tinggal panggil seperti ini saja di dalam indeks. Ini cukup kita panggil seperti ini saja. Output yang muncul adalah ini. Ini isi dari halaman data PHP. Coba saya hapus ini dulu ya, biar nggak bingung ya. Ini saya gantikan saja
eh, belajar PHP. Nah, artinya di sini kenapa misalkan muncul di sini adalah ini isi dari halaman data PHP, walaupun misalkan kita output tersebut ada di dalam file data PHP, tapi karena kita sudah menginclude dia di dalam file index, maka dia tetap akan dimunculkan. Ini kalau kita tidak munculkan, misalkan tidak kita include, maka dia outputnya kosong, tidak ada apa-apa. Seperti itu. Sama juga misalkan ketika misalkan ini kita include. Di dalam data PHP ada sebuah function, misal function cetak. Oke, misalkan kita tuliskan di sini echo ini data dari fungsi di file data.php. Nah, sekarang ini kalaupun misalkan di sini kita ini titik koma, kalaupun misalkan kita sudah ketikkan ini, waktu kita reload, di sini hasilnya adalah ini isi dari halaman data PHP. Ini, kenapa ini fungsinya tidak muncul? Karena kita belum panggil fungsinya. Cara manggil fungsinya kayak mana? Di indeks, kita tinggal panggil di sini. Ini. Panggil fungsi yang ada dalam file data.php. Cukup kita panggil seperti ini. Apa nama fungsinya? Cetak. Cetak. Kayak gini. Titik 2. Titik koma. Ctrl S. Cetak ini adanya di dalam folder PHP, data folder lain atau file lain dalam data.php. Tetapi karena kita sudah mengincludekan dia, tetap outputnya adalah ini. Ini data dari fungsi di field data PHP. Ini karena satu baris ya. Kalau mau dibuatkan apa namanya spasi sama seperti sebelumnya, echo variabel br. Dah, titik 2. Ctrl S jadi ke bawah. Nah, ini yang di sini adalah filenya dari semuanya dari yang ada di dalam data.php. Ini karena kita sudah mengincludekan dia. Nah, berbeda kalau juga sama, ini kalau kita tidak munculkan, tidak hapuskan, maka dia tetap hasilnya 0, nggak ada fatal error. Kenapa fatal error seperti ini? Kalau kita lihat di sini, call to undefined function cetak tidak bisa dipanggil fungsi cetak. Karena kenapa? Karena fungsi cetak ini adanya di dalam file data.php. Kalau kita mau mengambil fungsi nilai dari file ini, berarti kita harus memanggil include-nya dulu. Itu ya, pemahaman dasar tentang bagaimana yang dimaksud dengan include. Dan include ini akan berfungsi sekali ketika nanti kita membangun sebuah aplikasi website dan di sini nanti akan ada banyak folder, ada banyak directory dan akan ada banyak file-file yang akan kita includekan ke dalam beberapa halaman. Jadi ini dasarnya bagaimana memanggil dari halaman yang lain ke dalam halaman tertentu. Ini ada teorinya. Include. Next materi. Nah, di sini ada. Nah, sekarang apa perbedaan include, requires, dan include yang ini? Di sini ada perbedaannya antara include dengan requires yang tadi. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau misalkan dari fungsi include, required tanpa menggunakan ons. Ini ya, tanpa menggunakan is. Ada includes on, ada requires on. Ini ada keterangannya ini. Silakan dipahami saja. Ada keterangannya. Jadi kalau perbedaannya di sini, walaupun disisipkan beberapa kali dalam sebuah file, maka dengan menggunakan fungsi include on atau required, penyisipan tetap dipanggil sekali saja. Itu perbedaannya. Nah, ini contohnya. Ada includes one, ada requires on. Itu perbedaannya antara ini ya, include requires dan include on dan requires on C yang ini. Oke, itu tes ya. Nah, sekarang udah ya, selesai ya kira-kira untuk yang pemahaman PHP dasar. Pemahaman PHP dasar yang memang sudah kita pelajari tadi dari awal tentang sampai kepada bagaimana memanggil file-file include ini.
Nah, ini saya coba perjelas lagi ya. Ini ya, kalau Pax ini ya, coba saya ini pindahkan. Ini saya pindahkan ke dalam file kontak PHP. Ini. Ini saya pindahkan. Ini berarti saya nggak gunakan ini lagi. Ini nggak gunakan include ini lagi. Oke. Nah, ini saya panggilnya adalah dengan menggunakan Pax kontak. Karena dia, ini saya Ctrl S. Sekarang dia ada di dalam kontak.php. Ini kalau kita panggil, outputnya juga sama. Ini ya, fungsi. Jadi dia ini ada folder Pax kontak PHP. Nah, berbeda kalau misalkan kita panggil dia ke dalam variabel data, dia beda lagi nantinya. Dia akan beda lagi. Nah, oke ya, sekilas ya tentang include ya di dalam PHP. Nah, next materi apa? Next materi kita akan belajar penanganan form pada PHP. Tetapi materi ini, penanganan form pada PHP, kita akan coba lanjutkan pada sesi video yang berikutnya saja. Karena untuk sementara, untuk video awal tentang belajar PHP, cukup kita pemahamannya dari tentang pengenalan PHP dasar, sampai dengan mengenal perulangan, percabangan if-else, kemudian juga mengenal variabel, sampai dengan data array, dan sampai kepada memahami tentang apa yang dimaksud dengan include dan required pada PHP. Next video kita akan coba lanjutkan lagi tentang nanti adalah bagaimana penanganan form pada PHP. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat yang bentuknya seperti ini. Ada form, kemudian bisa diambil nilainya, sampai kepada nanti materi kita adalah menggunakan metode pengiriman data dalam PHP, yaitu menggunakan metode get, post, kemudian ada juga tentang ini ya, ini ada tentang operator tapi kita skip saja, tentang penggunaan forest sampai dengan bagaimana nanti menggunakan ini exploit dan import kita lewati saja. Kemudian ada di sini juga nanti di next video kita akan belajar membuat kalkulator sederhana dengan PHP. Ini udah studi kasus kalkulator sederhana dengan PHP yang bentuknya nanti akan ada HTML, CSS, dan PHP yang bentuknya seperti ini. Kemudian next video juga kita akan belajar bagaimana membuat contoh kalkulator ini ya, perhitungan laba rugi dengan PHP dengan bentuknya seperti ini. Dengan bentuknya seperti ini dan hasilnya nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian juga bagaimana terakhir nanti kita akan belajar bagaimana membuat halaman web dinamis dengan menggunakan PHP. Ini sudah langsung praktek membuat halaman web antara CSS, HTML, dan PHP. Sehingga hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Akan seperti ini. Jadi akan ada sebuah menu, kemudian diklik menu tentang, muncul halaman tentang. Diklik menu tutorial, muncul halaman tutorial. Diklik menu home, balik lagi ke menu home. Yang bentuknya akhirnya seperti ini. Bagaimana ini semuanya? Ini adalah hasil akhir dari dasar kita belajar PHP, nanti outputnya ke sini. Nah, ini nanti kita di sini akan ada terangkum include, required, dan pemanggilan halaman yang bentuknya adalah hasil akhirnya seperti ini. Nah, itu ya, nanti kita akan bahas di dalam video kedua dari belajar PHP dasar ini. Dan semuanya itu sebenarnya sudah saya rangkum dalam satu tutorial atau satu bentuk buku yang saya beri nama di sini adalah Pondasi Dasar Membangun Aplikasi Website, khususnya yang ingin belajar pemrograman web dari dasar. Karena di dalam buku ini selain materi dasar, juga kita nanti akan bahas bagaimana studi-studi kasus dengan halaman webnya secara langsung. Terima kasih sudah menyimak video awal ini. Next video kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya.